Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Apa yang Tuhan mau kita di penghujung akhir zaman ini? Jangan kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit lagi yang setia. Ya saudara, biarlah kita menjadi golongan yang setia. Tapi di dalam perjalanan kehidupan manusia ada banyak sekali masalah pergumulan, ada banyak sekali kendala-kendala dalam hidup kita ya, tekanan, masalah ekonomi, keluarga, perceraian, sakit penyakit, apa saudara, itu membuat manusia tertekan ya, membuat manusia stres, membuat manusia bingung apa yang dilakukan, dikerjakan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah hidup. Oleh sebab itu, manusia mencari kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Kalau yang jalannya benar akan ketemu Tuhan, cari Tuhan, lebih melekat sama Tuhan, dan dia akan menemukan jalan kebenaran dan kehidupan, saudara ya. Tetapi mereka yang salah jalan, mereka akan tersesat. Oleh sebab itu di penghujung akhir zaman ini sempat saya terkejut ya saudara, karena beberapa waktu saya membaca firman Tuhan dikatakan, waktu murid-muridnya bertanya pada Yesus, "Tuhan Yesus, kapan tanda kedatanganmu?" Tuhan bilang yang pertama yaitu akan terjadi penyesatan demi penyesatan ya saudara. Dan itu sempat membuat saya kaget dan syok karena saya pikir, oh perang, oh bencana alam, oh akan terjadi kelaparan ya. Karena saya sempat juga buka video sebelumnya, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada bencana, ada krisis ekonomi, tetapi yang sesungguhnya kedatangan Yesus itu akan ditandai penyesatan. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang sudah menjadi wadah pilihan Tuhan, baiklah kita dalam track-nya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan dan menyesatkan banyak orang. Kasihan ya saudara, beberapa waktu yang lalu sempat kami terkejut ya, dihebohkan dengan satu fenomenal di mana orang mencari tahu bagaimana terdorong keinginan tahu manusia, bagaimana untuk masuk di dalam dunia roh ya saudara. Saya juga jujur loh, sebagai manusia saya juga ingin lebih lagi mengetahui ya keadaan jasmani, karena Tuhan bilang apa yang tidak kelihatan itu kekal, yang terlihat itu sementara. Jadi kita lebih lagi perhatikan hal-hal yang supranatural atau hal yang di luar nalar atau yang kita lihat di luar alam jasmani, itu sangat sekali menggugah manusia untuk mengetahui lebih dalam. Apalagi di tengah-tengah sekarang, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah stres, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah tekanan hidup, manusia mencari kekuatan yang di luar manusia ya. Puji nama Tuhan, saya mau bahas di sini ada firman Tuhan yang sangat meneguhkan hati saya. Dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 9, "Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya." Ya. Jadi Tuhan menekankan kita harus mengenal Tuhan dan sampai Tuhan juga mengenal kita. Ya, Saudara, ada hubungan karib dengan Tuhan. Jadi sebagai salah satu cara supaya kita tidak tersesat, kita harus mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Ada warning, ada hati nurani, ibaratnya ada alarm dari Roh Kudus, nggak ada damai sejahtera. Pada waktu nonton YouTube ini, wah ini nggak ada damai sejahtera. Pada waktu dengar firman dari hamba Tuhan ini, wah ini nggak benar. Jadi kita punya punya alarm sendiri ya saudara. Jadi jangan sampai kita tersesat di ujung akhir zaman ini. Dan apalagi sekarang ada lagi salah satu subscriber saya bertanya, "Bu Maria, itu ada YouTube Belajar Dunia Roh, itu benar nggak ya?" Nah, saya dapat firman saudara, karena kalau kita sering baca renungkan firman, tiba-tiba diingatkan Roh Kudus, ini saudara, bagaimanakah kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi jangan belajar dunia roh, itu roh dunia, roh yang miskin, roh yang lemah
Itu adalah roh-roh kuasa-kuasa dunia, roh-roh kegelapan, setan-setan dan roh jahat, itu roh-roh dunia, Saudara, di balik semuanya itu. Ngapain kita belajar dunia roh? Mendingan kita belajar untuk menguatkan manusia roh kita dengan pimpinan Roh Kudus. Itu yang benar, Saudara. Ya, karena katanya di sana nanti dibuka panca inderanya Bu Maria, ada mata, telinga apa. Jadi kita bisa lihat, bisa terbuka penglihatan apa-apa. Waduh, Saudara, saya bilang itu bukan tujuan utama kita ya, Saudara, karena saya lihat juga banyak yang bisa lihat, pembantu-pembantu saya aja bisa lihat, ya, teman-teman saya yang Buddhis, yang Islam juga bisa lihat. Apa itu karunia? Bukan, Saudara. Itu bukan ya, bukan karunia ya. Kalau kita di dalam Korintus itu karunia karena Roh Kudus yang mengalir ya. Tetapi kalau orang suka nerawang, neropong, bisa terbuka katanya Bu Maria, bisa nanti bisa lihat ini, lihat itu, lihat setan. Gimana kita kalau perang, kalau kita nggak bisa lihat setan? Saya bilang, "Saya mah nggak mau lihat setan," saya bilang gitu ya, Saudara. Jadi kita jangan mau, keinginan tahu manusia itu seperti Hawa jatuh di dalam dosa, keinginan tahunya itu digelitik ya oleh kuasa kegelapan. Entar kamu terbuka mata kamu, entar kamu bisa seperti Allah. Waduh, Saudara, hati-hati, Saudara ya. Nah, ada yang subscriber saya bilang sejak belajar dunia roh itu, dia pintu bisa terbuka siang hari, buka tutup tuh dia suka merinding, seperti ada spirit yang mengikuti ya, Saudara. Itu setan, Saudara ya, roh-roh jahat. Jangan sampai kita jadi kembali lagi. Kita yang sudah mengenal Allah dan dikenal Allah, kenapa kembali lagi kepada roh dunia yang miskin dan lemah? Ngapain kita belajar dunia roh? Ngapain kita ikutin roh dunia? Saudara, jangan mau ya, ini roh penyesat. Jadi pada akhir zaman itu, tapi benar loh Bu Maria, kita disuruh baca firman. Ya 30, 50 pasar setiap hari bisa terbuka. Waduh, Saudara, itu saya bilang kalau kita cuma baca-baca Alkitab tapi tidak mengerti, Tuhan bilang, "Kamu baca firman Tuhan dan renungkan siang dan malam dan jadi pelaku firman." Kalau hanya baca untuk terbuka indera roh, 5 indera roh ya katanya, ada telinga, hidung, mata, mulut, apa ya semua pori-pori bisa merinding-merinding, itu bukan dari Tuhan, Saudara ya. Seperti buka cakra, kalau orang dunia tuh bilang kalau orang itu tuh bisa terbuka indera keenam ya. Kalau dajjal bukan dajjal, cakra bukan dajjal ya. Kalau, dajjal itu kata orang muslim kan itu antikris, dajjal ya, mata satu di dahi ya, itu buka cakra sama dajjal beda ya. Kalau buka cakra tuh bisa membuka indera keenam kita ya gitu. Nah itu yang digali oleh iblis itu indera keenam. Jadi manusia itu punya kekuatan juga, Saudara. Tuhan berikan ada kekuatan manusia ya. Bukan hanya kekuatan roh jahat, kita juga punya kekuatan, tapi kekuatan manusia ini harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Kita tundukkan semuanya pada Roh Kudus. Jadi jangan asal kita nerawang, neropong ya. Itu bukan dari Tuhan ya kalau bilang bisa nerawang, neropong ya. Yang benar itu karunia pengetahuan bahwa kita bisa mengetahui dari Roh Kudus masa lalu nih seorang, sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kemudian ada subscriber saya juga yang lain bilang, "Bu Maria, saya ikutin tuh katanya di WC itu keluar roh-roh jahat." Jadi dia doa setiap WC-WC kamar mandi dia doain. Saya bilang, "Kalau namanya setan mah dia keluar dari mana aja, nggak hanya dari lubang WC." Saya bilang gitu ya, Saudara. Karena, lubang WC kalau ditutup pun, dengan doa katanya, jadi nggak keluar dari situ. Itu juga nggak benar ya pengajarannya, karena spirit roh itu tembus tembus tembok ya, Saudara ya. Nah, juga ada satu pengajaran lagi yang tidak benar, yang ini yang paling, apa namanya, memberontak terhadap Allah. Kalau doa pelepasannya, "Aku berdiri atas kuasa Tuhan, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, memakai otoritas." Nah, ini otoritas Tuhan dipakai-pakai, hati-hati, Saudara. Dan memanggil malaikat Mikael untuk membawa setan-setan, roh-roh jahat naik ke tahta Allah. Waduh, saya bilang itu pengajaran yang sesat, Saudara. Kita aja tahu mengerti firman ya, Saudara, jangan dibohongin. Setan Lucifer aja dibuang dari tahta Allah karena memberontak, dibuang ke bumi. Lah ini suruh-suruh malaikat Mikael untuk naikkan lagi ke tahta Allah, roh-roh jahatnya, setan-setannya. Itu udah nggak benar, Saudara. Itu satu aja yang udah nggak benar pengajarannya. Itu nggak usah diikutin, Saudara. Ada satu lagi
subscriber, dari Sragen itu kritis Saudara, dia bilang apa, "Bu Maria, ini pengajaran dunia roh gimana? Katanya suruh malaikat Mikael, setan-setan roh jahat bawa ke tata Allah, diusir bawa ke tata Allah, bawa ke tata Allah." Loh, malaikat Mikael jadi turun naik turun naik turun naik dong ya. Karena cepat sekali ya mereka cepat mengambil murid, karena dengan kata belajar, manusia kan aduh pengen belajar nih tentang dunia roh ya, tapi disitulah penyesatan terjadi ya Saudara. Jadi, kita pada akhir zaman ini jangan keingin tahu manusia ini dipakai oleh si iblis ya, jangan kita belajar dunia roh, tapi baiklah kita belajar pada Roh Kudus. Itu Roh Kudus, rohnya Allah. Jadi jangan belajar sama roh dunia yang miskin dan lemah. Jangan berbalik kembali, jangan Saudara. Jangan sampai terjadi penyesatan di akhir zaman ini. Saya percaya beberapa subscriber banyak sekali yang nanya kepada saya. Jadi saya jelaskan di tempat ini bahwa, belajar dunia roh itu bukan dari Tuhan, tetapi dari kuasa-kuasa kegelapan. Tetap pakai firman, tetap pakai ayat ya, tetapi kalau yang peka itu bisa mengerti kesesatannya di mana ya. Karena ada yang bilang dia juga nggak pakai parfum, lipstik, bedak, apa, karena itu ada kuasa-kuasa kegelapannya. Ya kita aja masih pakai lipstik biar cantik ya, pakai parfum biar wangi. Tuhan Yesus aja suka minyak narwas tuh, waktu seorang wanita, membasuh kakinya, memecahkan buli-buli minyak narwas tuh, Tuhan saja suka parfum ya Saudara. Dan juga saya diingatkan Tuhan, Ratu Ester aja selama 6 bulan Saudara diberi wangi-wangian, diberi rempah-rempah, seluruh tubuhnya untuk menghadap raja. Jadi kita jangan apa ya, dengan pengalaman hidup seseorang jangan menjadi, satu pelajaran yang harus kita ikutin. Kita harus, ikutin firman, ikutin kuasa Roh Kudus, ya, ikutin apa yang Tuhan mau, jangan sampai tersesat, ya. Karena ada satu juga subscriber yang lain yang ikut mulai ya, katanya ada yang mulai terbuka, tapi ada yang bilang enggak terbuka, udah baca banyak tapi nggak terbuka-terbuka, ada juga yang begitu ya Saudara. Jadi banyak hal yang subscriber-subscriber saya tanya, jadi saya jawab di tempat ini bahwa belajar dunia roh itu bukan dari Tuhan, mereka banyak sekali panggil-panggil murid ya karena, oh dunia roh dunia roh dunia roh ya. Tapi saya tekankan di sini itu adalah roh-roh jahat ya, jangan kita mengikuti tapi kita ikuti Tuhan, jangan sampai kita tersesat ya, kasihan saudaraku ya. Nah, sebab itu ada kesaksian dari salah seorang subscriber saya yang mengikuti belajar dunia roh, bahkan sudah ikut melayani, pada waktu ditanya malah, berbalik ya, marah ya yang pengajarnya dan juga ada serangan-serangan spirit di alam roh. Jadi yang sudah mengikuti saya dengar dapat 100, 500 orang itu yang saya dengar ya dari para subscriber akan berkumpul di mana tempat, dilepas, dikebaskan dalam nama Yesus, dikasih tahu semuanya. Jangan mengikuti belajar dunia roh. Tapi ikuti kita belajar sama Roh Kudus. Kita belajar dengan firman Tuhan yang benar, bukan baca-baca asal baca yang cepat untuk buka panca indera 5 itu jangan. Kita baca firman, yang penting kita bisa 5 pasal, 10 pasal, yang penting kita baca, bisa merenungkan, bisa masuk di hati dan pikiran, minta penerangan dari Roh Kudus dan jadi pelaku firman. Ya, bukan asal baca karena, nanti gua hebat nih, gua bisa lihat penglihatan nih, gua hebat nih. Hati-hati saudara. Jadi manusia itu ada satu kekuatan yang ingin ingin hebat, ya, ingin menyamai Tuhan seperti, setan Lucifer ini ya. Jadi saya mendorong saudara yang sudah belajar, yang saya dengar ya ada muridnya 400, 500 orang dikasih tahu, itu pengajaran sesat. Kita, doakan dan kita juga kasih tahu yang lain-lainnya bahwa ini bukan dari Tuhan, ini dari kuasa kegelapan. Hampir mirip ya, pakai nama Tuhan Yesus, hampir mirip, suruh baca Alkitab ya Saudara. Jadi mulai hari ini Saudara harus lebih sungguh-sungguh lagi loh dekat Tuhan, bangun hubungan pribadi sama Tuhan supaya jangan tersesat ya. Ini ada kesaksian yang sangat memberkati kita dan semua yang sudah masuk di dalam grup itu segera keluar dan saya nyatakan ayo kita doa untuk melepas ya. Nanti saya tuntun dalam doa. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, hamba percaya ini adalah kasih anugerah Tuhan. Jika ada orang yang mendengar YouTube Pas Agape ini Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mulai tersesat, balik kembali kepada Tuhan. Bukan mengikuti dunia roh, belajar dunia roh, tapi mengikuti
Tuhan, mengikuti Roh Kudus, bukan mengikuti roh-roh dunia yang miskin dan lemah, tapi mengikuti Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk 400 sampai 500 murid yang mulai ikut, yang masuk kepada belajar dunia roh saat ini di dalam nama Yesus. Kami putuskan di dalam nama Yesus, kami kembaskan spirit-spirit yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa semua murid-murid yang sudah masuk, yang sudah mendengar, diputuskan spirit mereka di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja. Biar mereka terus mulai hari ini terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan surga, dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Taruh Tuhan hatiku damai sejahtera dan pesan-pesan tadi mengenai jiwa-jiwa. Jadi Tuhan mau, ya akhirnya kan kepada rebut jiwa-jiwa ini. Tuhan menangis, jiwa-jiwa masih banyak yang tidak mengerti kedatangan Tuhan, gitu loh. Sampai akhirnya aku menangis, sampai tempat tidur itu basah karena air mata, karena tangisan buat jiwa. Jadi seperti itu aku merasa Tuhan letakkan hatinya di hatiku gitu loh. Nah paginya aku lagi minta lagi, ayo kita masuk alam roh. Aku bilang gitu kan, kita kan pakai istilah dia, Cimaria. Kembali lagi, jiwa-jiwa lagi. Gak jauh-jauh dari itu. Nah, sudah kan, habis itu siangnya kan dijemput tuh si ibunya, pergi ke sana, ngajar di sana. Tapi kemudian, lucunya, setelah kami melayani di apa tuh, di Cibubur, aku dapat serangan. Kami mau dipolisikan. Karena dituduh penistaan agama. Iya, karena dia menginjili sama orang Katolik, langsung tembak 12 pas. Dia bilang gini, Katolik itu kan Maria Rosa, itu menyembah berhala, itu setan. Yang suaminya nggak terima, suaminya pengacara, mau ditangkap. 1:30 kami ditelepon. Lapor sama Bu Tita, aku yang ditelepon kan, aku yang bawa ke sana kan. Karena aku kenal mereka. Memang jiwa itu Tuhan taruh di hatiku. Tapi rupanya cara melayaninya kurang pas kali ya. Karena kan ibu itu yang ngomong. Nggak boleh begitu langsung tembak begitu. Iya, Langsung ada setan, ada apa, jangan. Iya, tunggu tuntunan ngobrol, Roh Kudus. berteman. Akhirnya ngamuk orang. Akhirnya aku kasih tahu sama Bu Vita. Bu Vita malah marah-marah sama aku. Terus waktu Melda juga tanya, Moira tanya katanya di mana ayat Alkitab setan dibuang ke tata Allah. Gitu, segala yang bukan ada dasar firman tapi nggak mau terima, katanya gitu. Tanya lah, aku kan nyampein pesan, iya kan? Nah, dia malah ngamuk sama aku. Dibilangnya Melda roh antikristus. Segala yang nggak mau terima pengajaran ini roh antikristus. Buset dalam hatiku. Si Melda udah bawa jiwa ke Tuhan loh dari Islam loh. Kok kau gampang kali menjudge orang roh antikristus, pikirku. Kau nggak kenal Melda loh. Aku yang kenal dia dari umur 5 tahun loh, teman main aku. Aku pikir gitu. Wah kejam sekali ini dalam hatiku gitu, nggak punya kasih. Dan kedua, tuduhannya tidak berdasar. Terus yang ketiga dia bilang, Ibu Moira, kalau orang kayak gitu menolak kita, dia pantas diblokir, katanya gitu. Terus aku dibentak, kami bertiga, itu grup call, ada Meme, Melki, aku dibentak. Aku cuman terdiam, tapi waktu bentakan itu memang masuk banget di roh kita loh. Aku sampai terasa terintimidasi sampai berhari-hari. Yang kedua, Sire dapat serangan. Yang ketiga, kita berdoa Tuhan kasih vision dan Tuhan kasih mimpi. Si Ray serangannya gimana, Ray? Ada laba-laba bertulang nyerang dia. Oh, waktu dia tidur. Ya, mau tidur, belum tidur. Berarti itu spiritnya. Ya, Spirit terus waktu aku besoknya doakan Ray urapi lagi dia, putuskan hubungan batin dengan Bu Vita, udah nggak ada serangan. Berarti dia kan? Iya. Memang harus putuskan hubungan batin, betul. Iya. Terus memang ada beberapa doanya itu betul, ya. Memang kayak gitu cara pelepasan. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak berdasar pada firman, boleh dong kita tanya. Apalagi kan yang ngeluarin statement dia kan yang ngajar kayak gitu. Masa nggak bisa ditanya pengajarannya? Berarti diktator dong. Iya. Namanya guru kan harus bisa ditanya. Ya kalau nggak mau jadi ditanya-tanya, jangan guru, jangan buka YouTube dong. Kalau udah berani buka YouTube diserang pun mestinya udah berani, bener nggak Ci Maria? Betul. Sama orang yang kontra. Betul. Siap, mesti siap. Jangan dia cuma mau dielu-elukan aja. Betul. Nah, dia tuduhlah si Melda antikris, dituduhnya apa lagi? Itu kami pokoknya katanya layak untuk diblokir. Aku sampai dibilang kayak gitu. Jep, kayak ngejep gitu ke hatiku.
Mhm. Nah, terus kami doa puasa, kan kami doa puasa kan, 3 hari kami doa puasa, tanya Mhm. Tuhan. Tuhan kasih tahu, rohnya bukan roh Tuhan. Mhm. Ada ular melingkar dari pinggangnya, Mhm. muncul di balik pundaknya, mulut ular itu nganga, Mmm. mulut yang siap menerkam. Mmm. Lucunya ular itu bagian atas kepala sampai ekor hitam, bagian leher, bagian bawah leher ke bawah itu putih. Terus dia berbaju putih. Berarti apa? Sinkretisme, mencampur hitam dengan putih. Kalau aku sih Mmm. dapatnya hikmatnya begitu dari mimpi itu. Seolah-olah kebenaran ya, ternyata bukan. Hmm. Jadi dia berbaju putih dalam mimpi itu, tapi di mimpi ya dia berbaju putih, matanya merah. Terus Mmm. dari tangannya keluar laser menyerang Ray. Itu di mimpi. Mmm. Dan waktu menyerang di tangan kanan persis sama seperti mimpi Ray waktu dia diserang laba-laba. Tangan kanannya dicapit, tangan kanan Mmm. itu. Nah, itu pertama. Yang kedua vision, ini vision, penglihatan. Mhm. Tuhan kasih lihat dia baju putih, Mhm. di pinggangnya ekor ular itu melingkar, Mhm. memeluk pinggangnya, Mhm. bersandar di pinggangnya. Badan ekor itu naik, muncul dari balik pundaknya, begini mulut ular itu, nganga di Mmm. samping telinganya. Nah, Mmm. kepala ular itu dari ujung kepala sampai ujung belakang itu hitam, Mhm. bagian bawah, bagian paruhnya itu putih. Dan dia Mmm. berbaju putih. Mmm. Itu Cik Maria. Jadi dia tuh Mhm. ternyata ada sinkretisme. Rupanya mungkin ini masih ada akar-akar lama belum diputusin dalam hidupnya. Makanya ditanya Mhm. kemarin, ibu ini udah pelepasan belum? Ya mana aku tahu, aku bilang. Aku Mhm. pun terkenal dari dia dari grup komunitas doa yang lain, aku bilang gitu Mmm. jawabannya. Mmm. Apalagi aku tanya waktu ngobrol sama Bu Vita, ibu, aku bilang Chinese asli, enggak katanya. Jadi gimana? Kan kita perlu tahu leluhurnya. Dia Mhm. bilang dia Jawa, kombinasi Jawa sama Chinese. Nah Jawa Jogja kita tahu itu rata-rata kejawen, Mhm. ya Mhm. kan? Mhm. Nah apakah dia ada pemutusan sama Roro kejawen? Ya dia yang tahu itu. Kita kan baru kenal. Mhm. 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 Gitu loh Ci Maria. Jadi sekarang ini undang-undang pendoa pun nggak sembarangan Ci Maria. Mhm. Iya, betul betul. Kita Tanya juga Tuhan dulu. iya betul, sekarang udah banyak roro penyesat. Barusan ada Mm-mm. juga yang WA saya juga, terus dia udah didoain Bu Vita. Terus saya bilang, "Bu Vita nggak bener gini 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 gini." "Oh begitu ya? Ya udah deh," dia, seperti memaksa saya untuk ikut grupnya. "Oh Mm. kalau dipaksa ya jangan maulah," saya bilang gitu. Karena Mm. suruh masuk 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 kayak semacam ditodong katanya dia bilang gitu, suruh masuk Mm. belajar. Mm. Terus saya bilang, Mm. "Ya jangan maulah kalau dipaksa mah," saya bilang gitu. "Oh berarti nggak bener ya Bu ajarannya?" "Iya." Terus kan dia habis puasa 3 hari. Terus, Ya. dia doain si Bu Vita Mm. gitu kan. Merinding Mm. semua badannya, dia udah berdoa terus dia telepon saya lagi, WA call, "Bu Maria, aku barusan doain Bu Vita itu semua badan saya merinding loh, kenapa ya? Saya nggak pernah doain orang merinding begini," katanya. "Ya berarti ada Mm. setannya yang didoain," aku bilang gitu. "Aku juga Ya. begitu kalau aku doain orang, biasanya begitu kalau ada kuasa-kuasa kegelapannya," aku bilang. "Oh gitu Mm. ya, ya udahlah saya ini deh," katanya, "nggak mau deh, apa saya blokir aja ya?" katanya gitu. Mm. "Ya terserah Mm. deh," saya bilang, "daripada kamu juga kan masih baru-baru belajar gitu kan, Mm. baru mau belajar mau melayani," gitu. Iya, 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 iya. Mhm. Jadi kalau dilihat ularnya aja mix kan, ular putih, ular hitam. Ya karena Kulitnya, dia kan bawa nama Tuhan Yesus juga, ini itu. Atau bisa juga dia, tersesat dan menyesatkan orang, tapi dia orangnya ini sih, apa namanya, ya nggak mau, komunikasi, diskusi, ya kan. Harusnya terus kedua, perlu sebenarnya kita dengar dulu kesaksian hidupnya Ci Maria. Ya, mhm, kalau memanggil-manggil orang berdoa itu, mhm, kita dengar dulu kesaksian hidup. Dia kan nggak tahu kita apa asal usulnya, kayak mana. Ternyata pun katanya sakit rumah pemulihan serangan karena doakan orang. Masa sih begitu? Kan Tuhan itu melindungi hamba-hambanya. Kok bisa kena serangan? Ternyata kepahitan dengan ayahnya. Ternyata begitu aku korek-korek, kepahitan sama papanya meninggal dipanggil Tuhan nggak terima. Karena
papanya meninggal. Kedua, ternyata setelah aku dengar-dengar kisahnya Bu Vita, dia pun kecewa sama Tuhan karena apa? Melayani Tuhan, ikut doa-doa peperangan dulu, suaminya meninggal, pokoknya bangkrut. Jadi dia Iya. benci sama setan, dendam sama setan. Itu dia buka celah sih kalau menurut saya ya. Kalau perang-perang terus, Nah, tengking-tengking terus ada roh kesombongan masuk itu. Jadi dihajar itulah. suaminya yang lemah, usaha juga bisa dihajar. Persis itu kayak di suami saya, seperti sepupu saya di Banyuwangi kan gitu, ikut perang-perang Mahanaim. Itu dia juga Bu Vita kan perang-perang ikut kelompoknya Mahanaim. Jadi ada roh kesombongan gitu loh. Alam roh terus bahaya. Iya benar. Sampai saudara sepupuku kan bangkrut, sampai rumahnya Sebenarnya besar aja kita dijual. perlu lagi lakukan sekarang. Bawa jiwa sama Tuhan, nggak usah perang begitu. Iya, kecuali kalau memang dia bermanifest, kita usir ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu, kita usir. Kalau Betul. enggak mah nggak usah kita urusin setan, ngapain? Habisin energi, Mm-mm. habisin energi, mendingan ke jiwa-jiwa aja langsung kita injilin, berbagi, gitu.